Data kemiskinan di Kota Malang menunjukkan di angka 34.000 yang tergolong miskin ekstrim. Ini suatu ironi sebenarnya. Di tengah Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan, kemudian sebentar lagi juga akan menjadi kota metropolitan, tetapi angka kemiskinannya masih tinggi. Nah, teman-teman, kita akan ngobrolin soal kemiskinan ini bersama saya Herlianto A, pemimpin redaksi Tugu Malang, dan Saya Ilham Torik, CEO Tugu Media Group. di serial Ngudek Kopi. Siap. Nah, masuk miskin atau tidak, Bapak? Tidak. Nah, definisi miskin seperti apa sih? Definisi miskin yang kita bahas ini? Nah, kalau di kriteria yang ada ya, itu penghasilan atau pengeluarannya sekitar 600 ribuan ya. Siap. Itu dianggap termasuk kategori miskin dalam sebulan, 600 ribuan. Tapi kalau 600 ribu sehari itu termasuk kaya. Nah, di Kota Malang yang ada di angka itu sekitar satu keluarga apa satu orang? Satu orang kayaknya ya, satu keluarga ya. Ya, mungkin kayaknya satu kakak mungkin Satu ya. kakak. Mungkin loh ya. Oke. Atau bisa jadi satu orang lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu dianggap data yang sebanyak 34.000 di Kota Malang. Itu berarti gini, maksudnya 609 itu untuk memenuhi kalori, kira-kira gitu. Kalori, Betul. tempat tinggal, dan lain sebagainya. Betul. Dan ada orang bergaji 2 juta tapi yang dimakan cuma 600 ribu, itu masih dibilang miskin melalui data ini, karena yang dihitung pengeluarannya kan. Tapi nggak mungkin lah, sebenarnya kalau satu keluarga satu bulan ngabisin 600 ribu itu kayaknya nggak mungkin juga sih ya. Berarti per orang. Maksudnya pasti kalau orang mampu lebih lah menghabisin dananya dari 600 ribu gitu kan. Makanya 600 ribu itu termasuk kategori sudah nggak ada lagi gitu kan yang mau dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam itu. Nah itu, nah persoalannya kenapa kemudian ini angka kemiskinan masih cukup tinggi, walaupun di Kota Malang sebenarnya sudah turun ya secara statistik ya, dari sebelumnya 3,91% turun menjadi 3,83 ya, berarti ada penurunan dari angka sebelum-sebelumnya. Cuma angka ini masih cukup tinggi menurut saya. Ini apa yang terjadi? Kalau Indonesia kan kita mengenal bansos, itu gimana menurut pengamatan? Ya, jadi gini, menurut ini dari literatur yang saya baca, di Indonesia itu ada 23 juta orang miskin kalau senasional. Jadi 8% orang miskin, cukup banyak ya. 8%, dan mereka itu umumnya itu bekerja kurang dari 35 jam atau nganggur lah, kebanyakan masih banyak nganggur sehingga nggak dapat uang sampai 700 ribu, kira-kira seperti itu. Ya, dan negara sebenarnya punya program untuk angka itu yang kita sebut bansos itu kan, bantuan sosial. Jadi bansos itu adalah intervensi langsung, bukan stimulasi ya. Jadi kalau miskin ekstrim itu kan nggak bisa dikasih stimulasi. Dia memang butuh diintervensi, butuh dikasih bansos, ya, butuh dikasih beras, butuh dikasih minyak dan segala macam. Itu bansos. Nah cuma kan persoalan di kita, bansos ini biasanya senjata politik justru ya. Yang itu baru muncul, rame-rame muncul, jumlahnya ditingkatkan di momen-momen menjelang pilkada atau pemilihan presiden. Saya kadang curiga, jangan-jangan kemiskinan ini memang sengaja dirawat untuk kepentingan politik gitu. Gitu. Nah, jadi memang ini kalau berdasarkan literatur yang saya baca, 75% biaya itu 600 ribuan itu untuk makan, dan 25% untuk non makan kayak tempat tinggal atau apalah, kira-kira gitu. Jumlah komposisi pengeluarannya ya dari dana yang mereka miliki ya. Mungkin orang miskin mayoritas ini ya, kenapa mereka suka bansos? Mungkin karena usia tidak produktif ya, jadi untuk kerja mereka nggak mampu atau gimana kira-kira ya? Bisa jadi ada angka lansia, kan? Tapi nggak semuanya lansia loh ya, data kemiskinan itu. Ada juga di usia-usia yang produktif, tapi memang dia tidak dapat pekerjaan. Makanya sebenarnya yang bagus bagi negara, bagi daerah sebenarnya mengajak warga itu terlibat aktif untuk menyusun program-program kerja yang bisa mereka lakukan bersama, bukan kayak bansos sebenarnya kan. Bansos itu kan ngasih, ya. Mereka setelah dikasih selesai habis ya sudah gitu kan. Tapi gitu, ketika mereka dilibatkan dalam program-program yang mungkin mereka bisa ikut
menyusun program itu dan kemudian dia menjadi bagian dari tenaga kerja di situ, itu mungkin jangka panjangnya lebih bagus. Contoh sederhana misalnya, kita punya program MBG nih, makan bergizi gratis ya, bukan makan beracun gratis ya. Nah, di program itu angkanya ratusan triliun, bayangkan. Sehari 1 triliun. Sehari triliunan, ya kan. Cuma persoalannya siapa yang banyak menikmati uang negara yang begitu besar ini? Vendor-vendor besar ya kan, yang punya yang investor dapur MBG gitu kan, penyetok Orang yang punya modal besar lah kira-kira. betul, gitu. vendor-vendor gede, termasuk yang menjadi penyetor bahan mentahnya itu juga kan grosir-grosir besar. Petani ya sebagaimana biasa mereka berpraktek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlalu menyentuh ke sektor real. Itu yang menjadi problem. Tapi kata Pak Prabowo itu membuka 1 juta lapangan kerja. Iya, kan janjinya 19 juta. Oh, kurang masih ya. Kurang banyak, Pak. Ya, 19 juta baru 1 juta. Sudah ramai ngomongnya. Masih jauh, Pak. Pak Prabowo dengarkan ini. Iya. Baru 1 juta, belum 50% aja nggak nyampe ya. Baru 1 juta. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak program pusat yang menurut saya bagus ya, termasuk MBG, lalu kemudian Koperasi Merah Putih. Tapi pengelolaannya mungkin kita nggak terlalu tahu bagaimana itu. Nah itu kalau bisa dikelola dengan benar, karena bersentuhan langsung kan dengan masyarakat di bawah kan sebenarnya. Artinya apa? Masyarakat miskin yang ada di Kota Malang pun itu punya potensi, punya kesempatan untuk bisa terentaskan kemiskinannya. Selain program-program yang memang ada di pemerintah Kota Malang misalnya. Siap. Nah itu menurut saya. Nah kalau kita lihat bagaimana Pemkot Malang misalnya mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Malang, saya mencoba ngecek belum lama ini ya data-data bagaimana anggaran dana dipakai di Pemkot Malang terutama di tahun 2024 ya. Saya lihat begini, ada sekitar 555 miliar itu dipakai untuk menangani lansia, jaminan kesehatan dan beasiswa. Lalu kemudian untuk mengentaskan kantong-kantong kemiskinan ya, berupa pemberian pelayanan dasar ya, seperti kesehatan dan segala macam itu sekitar 40,9 miliar. Lalu untuk program peningkatan pendapatan ini kayak semacam pemberdayaan kayak workshop, lalu kemudian pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif dan segala macam itu sekitar 29,8 miliar. Ini tahun 2024. Saya kira tahun 2025 dan 2026 tidak akan jauh berbeda dari angka ini. Sebetulnya sudah ada upaya-upaya ini, cuma kita belum tahu bagaimana penyalurannya kan. Itu yang mungkin perlu diawasi oleh media, oleh lembaga-lembaga sosial, LSM dan segala macam. Siap. Gitu. Jadi memang ini ya yang paling efektif, kalau teorinya yang paling efektif itu kan pendidikan ya. Betul. Benar, setuju nggak kamu untuk? Sangat setuju karena sebetulnya di banyak negara maju termasuk dia bisa berkembang itu ya dari pendidikan, bukan makan-makan. Oh gitu. Iya, bukan makan-makan. Apalagi gentengisasi ya kan. Jadi loh, makan kan mungkin dianggap termasuk biaya pendidikan itu, makan-makan itu. Persoalannya biaya makan-makan itu diambil dari dana pendidikan. 360 triliun lebih gitu. Itu dana pendidikan, Pak, yang diambil untuk biaya makan-makan. Bayangkan dana sebesar itu, sementara tenaga-tenaga pengajar kita, guru honorer, itu gajinya berapa? Bagaimana mungkin mereka bisa mencerdaskan bangsa, sementara kondisi kehidupan mereka masih terbatas. Akhirnya yang terjadi, kita bukan pintar, tapi kenyang. Stand up ini. Kenyang gue. Itu pun kalau kenyang. Syukur-syukur nggak beracun kan gitu. Iya. Gitu. Siap. Itu. Dan mungkin ini program memperbanyak pengusaha itu mungkin ya. Tapi pemerintah sebenarnya harus hadir. Betul. Kita kan pengusaha kan 3% cuman sekitar. Bahkan negara maju itu 10% orang berusaha. Betul, setuju. Jadi negara ini kan tidak dibangun oleh PNS saja ya kan, tapi dibangun oleh sektor swasta. Bahkan kalau kita mau melihat
sumbangsi pajak negara, yang paling banyak nyumbang ke negara kan pasti swasta kan, sektor industri. Tapi Pasti dukungannya mereka. apa dukungannya kira-kira? Tapi kayak negara masih belum ada dukungan mungkin Bagi sektor swasta bagi ini. swasta ya. Nah itu yang mungkin perlu kita tagih barangkali ya pada Pak Purbaya yang sudah menyiapkan dana gentengisasi 1 triliun loh Pak, dana gentengisasi. Habis Itu ini mungkin kita menghidupkan pengusaha genteng. Ya? usaha genteng itu. Nah, Ya, siap. itu kan yang juga, dan itu mau diambil dari dana MBG. Ini gimana nih? Forward gitu kan. Dana MBG diambil dana pendidikan, kemudian dana MBG-nya mau dipakai untuk gentengisasi juga. Oh gitu. Gitu. Perencanaan-perencanaan yang muncul itu. Ini mumet sebenarnya ini negara ini. Siap. Oke, sama ini yang terkait masih banyaknya orang miskin 23 juta itu layak nggak Indonesia menyumbang 16 triliun untuk Trump? Nah, gimana kira-kira? Untuk organisasi bentukan Trump itu layak apa enggak kira-kira? Ya itu gimana ya? Satu sisi Indonesia ini sebagai negara yang punya pergaulan secara internasional, otomatis kita punya tanggung jawab secara internasional ya kan, termasuk ke mana, Gaza ya, ngasih sumbangan dan segala macam. Kita sudah banyak sebenarnya, ada rumah sakit dan segala macam kan di Gaza itu. Cuma kalau untuk nyumbang 17 triliun board of peace ini yang dibangun oleh Trump itu kita agak ragu sebenarnya kan. Itu uang mau diambil dari mana? Katanya mau diambil dari dana Kementerian Pertahanan. Uang sebanyak itu kalau kita gunakan dengan lebih tepat, dengan lebih prudence katanya orang-orang itu, untuk mengatasi kemiskinan ya bisa jadi mengurangi tingkat kemiskinan lebih banyak lagi kan. Cuma saya kemarin ngobrol dengan teman-teman itu kan masih belum disetujui kan sama DPR juga. Yang kita tahu bahwa presiden pun kalau mau mengeluarkan dana kayak gitu kan harus persetujuan DPR juga kan, belum disetujui. Itu kayaknya masih janji Prabowo ya, sebagaimana Prabowo berjanji pada kita kan. Saya curiga Trump kena janji juga sama Prabowo ini. Hati-hati Pak Trump. Nah, tapi kan DPR itu kan mayoritas kan koalisi. Jadi kalau mereka sebenarnya kalau berkehendak dan ingin transfer ya sangat mudah. Betul. Karena dominan kan. Betul, koalisi ya. Ya begitu kira-kira. Kalau terkait filsafat gimana? Ini perspektif filsafat ini ya. Kalau filsafat yang saya pahami, kemiskinan itu selalu bersifat struktural. Jadi bukan takdir. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama, punya potensi yang sama, cuma kenapa yang satu tidak sampai ke sana. Maka di situ ada struktur yang dibentuk, ada struktur yang membangun. Kenapa seorang itu tidak punya akses yang sama kepada kekayaan negara. Makanya kalau kita baca bukunya Adam Smith, The Wealth of Nation itu, kenapa kemudian harus ada pasar bebas? Pasar bebas ini kan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun di dalam mengakses kekayaan negara untuk membangun industri. Tapi filosofinya begitu, pasar bebas. Tapi dengan sumber daya yang gak sama kan, setiap orang kesempatan yang sama, apapun. Tapi modalnya gak sama. Cuma kemudian dalam realitanya kan, yang lahir kan justru kapitalisasi. Nah, dalam konteks kapitalisasi ini apa? Justru kebebasan itu dipakai oleh mereka yang punya kekuatan modal, punya kekuatan finansial. Jadi secara moral sebenarnya Adam Smith itu baik gitu, ingin memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun yang ingin berdagang, siapapun yang ingin berbisnis, yang mau membangun industri. Nah, cuma dalam prakteknya kan kemudian keadilan itu susah terwujud. Nah, disitulah kemudian kemiskinan itu menjadi terstruktur. Oke, kalau kata filsuf siapa gitu lupa saya, bahwa menyebut negara itu adalah institusi paling boros, benar nggak? Nah, itu mungkin pemerintah harus menyeken di mana letak keborosan itu. Oh, sudah ada penghematan Pak Prabowo sekarang. Enggak, maksudnya MBG itu termasuk pemborosan apa enggak, itu kan perlu dikaji. Dan hal-hal lain, program-program lain kira-kira seperti itu. Ya, betul. Ya, kita sebenarnya kan baru berapa bulan ya, berapa tahun penerapan MBG ini. Setahun mungkin ya. Lama sih. Dan itu masih mau ditambah lagi kan. Belum ada evaluasi yang agak
menyeluruh sih sebenarnya. Apa sih? Siap. Selain kemudian kejadian-kejadian kayak keracunan itu sih. Gitu. Oke, Begitu. itu saja mungkin. Baik, teman-teman, saya kira persoalan kemiskinan ini tidak akan pernah selesai. Karena bisa jadi kemiskinan ini bagian dari skema politik juga ya. Tetapi bahwa semangat, keinginan untuk keluar dari jebakan kemiskinan ini haruslah selalu menjadi semangat bersama, tidak hanya menjadi semangat negara, tapi juga semangat orang per orang. Saya kira itu ya sesi Ngundek Kopi hari ini. Terima kasih. Kita ketemu di sesi Ngundek Kopi berikutnya.